Hari ini kita akan ngeresensi satu buku yang baru terbit. Ya. Apa Kak? Kurikulum modern ala Gus Dur. Nanti kita bakalan bareng sama penulisnya juga. Ya. Siapa Kak? Pak Joko Rapsodi. Oke, ini menarik banget loh. Jadi kamu semua harus nonton ini sampai selesai. Pastinya. Dan kamu wajib punya bukunya, wajib juga baca bukunya. Jangan lupa, nanti kita sertakan ini deh kalau misalnya mau order tuh kemana gitu ya. Atau bisa langsung nanti ke channelnya Penyiar Receh, oke? Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Dari Bro 2 FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Selamat menikmati hari Minggu dengan menyenangkan ya. Sore ini kembali barengan sama Farida dan kita ada di Bro 2 Resensi. Setelah minggu lalu ada Kak Afan Fatur Rahman, dan hari ini aku udah rame banget di studio karena selain kita akan meresensi sebuah buku, aku juga hadirkan penulisnya untuk kamu. Ini buku baru terbit banget dan nanti deh kita dengerin ocehan resensatornya tuh kayak apa, kenapa buku ini recommended untuk kamu baca ya. Nah, aku mau welcome dulu ada yang sudah barengan sama Farida sore hari ini, ada Pak Joko Rapsodi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Farida. Oke. Yap, oke. Bentar. Nah, oke. Sore ini sahabat kreatif setelah cuing-cuing tadi barengan sama Pak Joko. Kok Pak Joko ya? Panggilnya emang Pak Joko ya, Pak? Iya. Oke, iya benar. Dan juga sore hari ini bakalan bareng sama Indina. Hai everyone. Mic-nya Indinya kayaknya terlalu gede nih. Oke. Iya, betul. Ya, betul. Oke, aman kan? Aman kan? Tuh, udah aman sahabat. Nah, kita hari ini bakal ngeresensi sebuah buku yang baru aja terbit, judulnya Kurikulum Modern ala Gus Dur. Dan ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gandeng Pustaka. Iya. Is that right? Merupakan karya dari Pak Joko. Ini karya keberapakah? Pertama. Karya pertama. Buku non fiksi pertama ini. Buku non fiksi pertama. Pertama. Oke, kenapa kemudian tertarik untuk membahas yang itu berhubungan sama almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Betul, Pak. Ini adalah merupakan tesis saya yang kemudian lama mangkrak di meja buku saya. Baru kemudian setelah beberapa tahun kemudian saya bertemu dengan Mas Redu Basya. Kemudian beliau melihat tesis ini, kemudian memberikan saran kenapa kok tidak diangkat. Karena terkait pendidikan, Gus Dur memang dicap mendapatkan level sebagai tokoh pendidikan. Apalagi kemudian dipertegas oleh Dr. Abu Dinata. Inilah yang kemudian pertama menjadi ide bagi saya untuk menulis tentang ini. Bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa buku Kurikulum Modern ala Gus Dur ini merupakan tesis dengan judul Pemikiran Pendidikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, studi tentang kurikulum pesantren modern. Jadi ini ikhwal awalnya buku ini. Seandainya mau barangkali, saya sangat berterima kasih kepada Mas Redu Basya yang memberikan support, kemudian mengakurasi buku ini. Kemudian karena beliau ketika saya tanya, Mas Joko, karena ini merupakan buku pertama Mas Joko, kami tidak main-main, dan memang pihak Gandeng tidak mau main-main. Maka dicarilah kemudian penyunting terhadap buku ini. Beliau adalah Ibunda Hanifah. Itu alumni S2 UI di bidang editorial. Jadi memang sinkron sekali dengan buku ini sebenarnya. Prosesnya panjang sekali ya Indina Panjang ya. sekali. Wah, dari skripsi atau tesis?
tesis. Oh, dari tesis kemudian berakhir menjadi sebuah buku. Betul. Karena si penerbit melihat, ih ini menarik nih gitu, dan memang harus dibaca oleh banyak orang. Kalau mungkin masih berbentuk tesis, Kaku, Bang. iya, jadi kayak ngapain sih baca tesis gitu ya? Ngapain sih baca tesis gitu? Oke, kalau udah baca pengantarnya, katanya akan ada sesuatu yang berbeda. Ada yang berbeda nggak, Indina? Aku melihatnya ada sih ya. Hmm? Jadi sebenarnya pas pertama dikabari bisa nggak meresensi buku kurikulum modern ala Gus Dur. Mm-mm. Actually beberapa minggu sebelumnya kan aku udah excited karena buku ini keluar, aku pengen beli gitu, tapi nggak jadi datang ke acaranya dan nggak punya kesempatan untuk beli. And finally aku dihubungin sama Pro2 untuk ngisi resensi ini kurikulum modern ala Gus Dur, yang awalnya pertama kali dapat buku ini aku merasa bahwa wow, ini agak berat sih karena kita lagi ngomongin Gus Dur nih. Siapa sih yang nggak tahu Gus Dur, tokoh yang sangat beliau itu sangat di banyak bidang itu beliau punya keahlian gitu. Politik oke, budaya oke, pendidikan oke, pesantren pun juga oke gitu. Jadi kayak aku nih harus hati-hati membaca buku ini. Jadi bacanya harus baik-baik gitu. And then apa yang membuat aku kemudian amazed setelah membaca buku ini adalah ternyata aku mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang udah aku punya dari dulu. Gitu. Itu yang membuat aku ngerasa bagus nih gitu. Aku ngerasa ada sesuatu yang beda, itu sih salah satunya. Karena dulu aku punya pertanyaan, dulu sekali ketika aku masih jadi siswa, masih sekolah di bangku tingkat SMA, itu jadi pertanyaan, kenapa sih anak-anak di pesantren atau pendidikan di pesantren itu selalu identik sama konservatif, terbelakang, atau dia tidak maju gitu, dan tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan gitu. Dan finally di buku ini aku menemukan jawaban ya itu logis. Oke, itu logis gitu ya. In, kamu selawatin ya ini isi buku supaya bisa dapat, supaya bisa di tangan gitu ya. Udah jangan kasih. Nah, sahabat kreatif, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Joko, sama Indina juga, nanti dari keistimewaan buku ini, kenapa buku ini harus ada di kamu gitu. Apa aja sih ulasan-ulasan menariknya di dalam, karena dari pengantarnya aja bilang kan ada beberapa buku yang memang mengulas tentang beberapa kurikulum dari Gus Dur gitu ya, atau mungkin biografinya dan hal lainnya. Katanya buku ini berbeda loh. Nanti kita bakal bahas sama Pak Joko sama Indinya juga. Jadi pastikan masih bersama Pro2 di Pro2 Resensi. Nah, tadi sedikit udah dibahas sama Indi. Ya, ini bakalan ada sesuatu yang berbeda. Dan dari pengantar yang dibuat, karena Farida juga baca pengantarnya aja kemarin gitu ya, banyak sekali di situ ada beberapa pembahasan yang menarik juga. Itu pun masih pengantar loh, aku belum baca isinya gitu sahabat. Wah, ini patut nih untuk dibaca gitu. Nah, Pak Joko, proses dari tesis itu sampai kemudian jadi buku ini itu berapa tahun sih, Pak? Tesis ini diujikan tanggal 17 Februari 2012. Tapi begini Pak, Gus Dur itu, pemikiran Gus Dur itu sulit hilang, apalagi terlembaga orang yang pro Gus Dur, orang yang senang kepada Gus Dur itu terlembaga. Makanya ada istilahnya Gus Durian. Jadi berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Gitu. Nah, kemudian ketika buat buku setidaknya kan market itu dipertimbangkan. Jadi dengan dasar bahwa alasan itu Gus Dur itu tidak pernah mati, alasan pemikirannya. Belum diketahui bahwa buku kurikulum modern ala Gus Dur ini sebenarnya tulisan Gus Dur dari awal tahun 70-an sampai akhir 80-an. Ternyata kalau sampai sekarang itu antara 45 sampai 50. Makanya kemudian pemikiran Gus Dur itu kenapa kontroversi? Sebenarnya bukan karena nyeleneh, tidak, karena pemikiran Gus Dur setidaknya setengah abad lebih
melangkah lebih jauh. Sehingga ketika pada masanya mungkin ini dianggap remeh-temeh, sesuatu yang mustahil. Tapi begitulah Gus Dur. Sehingga kemudian ketika Gus Dur memberikan opini-opini termasuk dalam terkait dengan teori-teori pendidikan ini sama. Tapi setidaknya saya berkeyakinan bahwa kurikulum modern ala Gus Dur, buku saya ini, setidaknya saya membuka pintu sekitar 5 cm dari pemikiran beliau. Wah. Karena bagaimanapun seperti yang ada di belakang di sampul belakang, bahwa Gus Dur itu memang tidak sedikit daya atau capnya sebagai tokoh pendidikan, tapi buktinya apa sebagai tokoh pendidikan. Makanya setidaknya hadirnya buku ini itu memberikan peluang bagi penulis-penulis lain untuk lebih mengembangkan. Karena saya sudah membuka sekitar 5 cm. Oke, itu masih 5 cm loh. Masih kalau misalnya 100 cm masih ada 95 cm lagi. Ya, penelitian dan literatur yang didapat sama Pak Joko itu memang ketika saya ketika ini awalnya yang menjadi pembimbing, karena saya dulu kuliah S2-nya di UIN Surabaya, dulu masih YIN Surabaya, YIN Sunan Ampel Surabaya. Itu awalnya Profesor Prof. Akla awalnya, tapi karena kesibukan beliau kemudian nggak jadi. Beliau sering keluar kota, akhirnya kemudian oleh Profesor Masdar Hilmi, sekarang ketua rektor UIN Surabaya, dialihkan ke Dr. Amir Maliki. Ternyata Dr. Amir Maliki ini meskipun keras, ternyata orangnya welcome. Sehingga ketika saya ajukan judul itu, kemudian beliau menyatakan bahwa kamu yakin bisa menyelesaikan ini? Karena saya banyak buku Gus Dur, sulit untuk menemukan referensinya. Saya yakin, karena apa? Dasar saya adalah Abu Dinata. Tidak mungkin tokoh sehebat beliau mengatakan Gus Dur adalah tokoh pendidikan kalau tidak punya dasar-dasar. Jadi memang dalam perjalanannya, Pak, memang ada buku utama yang saya pakai. Salah satunya adalah bunga rampai pesantren. Itu kemudian ada esensi pesantren itu juga. Ada Prisma. Itu salah satu buku sumber utamanya. Kemudian ada juga literatur yang berupa tesis dari Jogja, dari UGM, dari UIN Jogja. Jadi kumpulan serpihan itulah yang kemudian kami kumpulkan. Kami setidaknya sampai sekitar 7 bulan. 7 bulan baru buku tesis ini bisa selesai. Oh, oke. Memang itu resiko ketika mengambil sesuatu yang baru. Wah, sahabat kreatif 7 bulan loh untuk di penelitian untuk tesisnya ya. Tapi tentu saja untuk menghadirkan buku ini, meskipun kelihatannya udah dari tesis sudah nyalin aja gampang, jangan salah dong, masih ada editor dan orang-orang yang berada di balik buku ini selain Pak Joko tentunya. Tuh ya, ini apa yang kamu baca? Kamu dapat apa? Ya, kalau aku sih karena di sini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Salah satunya adalah biografi Gus Dur sendiri. Kemudian yang jadi central pointnya ini adalah kurikulum pendidikan pesantren perspektif Gus Dur. Itu yang aku highlight di situ. Yang aku catat beberapa poin yang kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Joko Rapsodi itu yang memang seharusnya dilakukan di beberapa pesantren. Aku nggak mau bilang bahwa semua pesantren itu terbelakang, artinya tertinggal jauh oleh perkembangan zaman. Aku nggak mau bilang semua, tapi menurut pengalamanku memang ada. Di sini salah satunya Pak Joko tuh bilang bahwa konsep kurikulum pesantren ala Gus Dur itu seharusnya visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen sampai ke pemimpinannya itu harus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi dan Gus Dur, ada statement Gus Dur di sini juga yang mengatakan bahwa
porsi agama dalam pendidikan pesantren itu bukan hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Ini yang aku highlight banget ya, benar. Karena kita tahu ya kalau di beberapa pesantren itu yang sangat mendominasi adalah pelajaran agamanya. Jadi siswa atau santri digenjot untuk agamanya bagus, tapi lupa bahwa ada beberapa materi lain yang itu juga jadi pokok pengetahuan yang bisa jadi bekal di masa depan gitu. Jadi aku menarik benang merah antara statement Gus Dur sendiri dan juga pernyataan dari Pak Rapsodi tentang kurikulum perspektif Gus Dur itu, dan itu menarik loh. Apalagi ke aku yang basicnya juga seorang pendidik ya. Dan itu kayak semacam jadi PR besar karena aku juga ngajarnya di lingkungan pesantren, jadi kayak semacam PR besar untuk ini menarik nih kalau bisa diaplikasikan dengan baik. Walaupun tidak semua, at least beberapa poin yang bisa aku lakukan. Kayak gitu sobat kreatif, bukan anak pesantren yang kemudian memilih untuk berada di pesantren sekarang ya. Ketemu dengan ini tentu dia oh iya ya gitu. Tapi Farida tuh ngerasa banget di pesantren itu memang seperti itu. Pelajaran agama porsinya sangat besar sekali, ada mulai fikih, tauhid, sorof dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini lagi loh Kak Farida, bahwa di pesantren itu aku nggak tahu ya di banyak pesantren itu apa terjadi hal yang bakal aku bicarakan apa enggak. Cuman aku tahu beberapa pesantren itu melarang santri atau siswanya membaca buku-buku tertentu. Tapi bayangkan dong, sekelas Gus Dur di usia yang masih muda dia udah baca Marx, udah hatam sastra-sastra klasik dari luar. Beliau juga belajar bukan hanya dari satu bidang tapi multi bidang gitu. Jadi belajar ini di Eropa, belajar ini di Baghdad, belajar ini di sini, jadi komplit gitu. Kenapa kita tidak melihat itu sebagai inspirasi atau contoh yang kecil saja, bahwa perkembangan zaman itu nggak melulu tentang agama. Bukan aku mau meniadakan agama, tapi harusnya antara agama dan ilmu pengetahuan umum itu sama-sama jalan. Aku ada temen dua-duanya pesantren, satu di pesantren A, satu di pesantren B, dan keduanya ini punya cerita atau pengalaman tentang kesantriannya itu yang sangat berbeda. Satu, dia di usia SMP sudah baca arus baliknya Pramudia, sudah hatam semua buku-bukunya Pramudia. Tapi temanku yang satunya lagi nih yang ada di pesantren lain, dia justru bercerita dan berkeluh kesah bahwa untuk baca novel saja itu dilarang oleh pesantren. Itu adalah satu contoh ketimpangan antara satu pesantren dan pesantren yang lain yang justru tidak sinkron ya, padahal kan namanya juga sama-sama pesantren. Kemudian kamu temuin di buku ini tuh penjelasannya seperti itu. Wah, emang Pak Joko dari penelitian yang Pak Joko lakukan, dari literatur yang Pak Joko baca gitu, seorang Gus Dur yang dituangkan dalam buku ini terkait dengan pendidikan gitu, pendidikan ya, cara mendidiknya beliau itu seperti apakah? Begini Pak, sebelum lebih jauh ke sana ya, bahwa kemarin ada yang ngasih saran, kenapa modern? Karena ketika bicara modern, yang lihat adalah ya mohon maaf pondok-pondok yang tergolong modern, tempatnya modern, bersih, mahal. Ya. Sementara ada sebuah pemahaman dari Muhammad Al-Qawn bahwa modern itu tergolong dua, bagi dua istilahnya ya. Ada modern yang sifatnya materi dan non materi. Kalau yang materi jelas ini berupa fisik, nah, tapi yang non materi itu semacam spirit, roh gitulah. Buku ini itu roh. Makanya buku ini sebenarnya pemahaman Gus Dur dari awal itu, Gus Dur sebenarnya berpijak pada nilai-nilai pesantren sebenarnya. Hingga di pesantren ada istilah begini Pak Farida, memelihara nilai-nilai baik, nilai-nilai lama yang baik dan mencari nilai-nilai baru yang relevan. Nah, buku ini sebenarnya pemikiran Gus Dur itu tidak lepas dari itu. Jadi Gus Dur mengatakan bahwa pemikiran semacam ini itu dikenal dengan post tradisionalisme. Nah, gitu. Sehingga ketika ada istilah modern, teman-teman itu membayangkan, oh ini yang diteliti pondok pesantren ini ya. Sebenarnya
buku ini sebenarnya Mbak Farida bukan hanya kritik ya, bukan hanya untuk pesantren sebenarnya. Non pesantren pun, pendidikan umum pun itu ada sebenarnya terkritik oleh Gus Dur. Contoh begini, baik pesantren maupun non pesantren ataupun pendidikan umum pada dasarnya itu materinya luar biasa banyak. Bisa saja sampai 17 yang harus dihabiskan per minggu. Nah, di buku ini kita baca misalnya ada di struktur kurikulum misalnya Gus Dur menyatakan bahwa bagi pesantren misalnya carilah topik carilah materi-materi wajib saja, jangan terlalu banyak. Bahkan di sini dicontohkan hanya 3. Kenapa hanya 3 materi-materi wajibnya? Artinya agamanya, biar ada materi non agama itu bisa masuk. Karena Gus Dur ini menginginkan bahwa masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya kaum Nahdliyin itu tidak hanya menguasai agama, bukan hanya tafakufiddin, tapi juga menguasai teknologi. Itu yang ingin disampaikan Gus Dur. Makanya kemudian karena tidak terbatas kepada agama, maka kemudian orang-orang atau generasi-generasi selanjutnya harus juga menguasai bidang-bidang yang lain. Sehingga pesantren sebagai basis nilai, kekuatan nilai masyarakat adalah mestinya harus respon terhadap kebutuhan ini. Oleh karena Gus Dur menyarankan pilihlah materi-materi wajib. Jadi jangan terlalu banyak. Gus Dur di sini menyatakan 3, Pak. Per tahun itu 3 ditambah dengan materi-materi. Namun materi-materi non agama di sini juga perlu dipertimbangkan. Artinya setidaknya materi-materi itu juga dilengkapi dengan ekstrakurikuler. Artinya nanti pesantren ini juga harus merespon kebutuhan masyarakat. Kalau pesantrennya dekat dengan laut, itu jangan mengambil pertanian. Oke. Benar. Nah, sempat isu ini sempat beredar, sempat ada viral ya tahun 2005 kalau tidak salah, sempat ada keinginan pemerintah dari urusan tiga menteri itu akan adanya semacam hal ini. Cuma bedanya adalah bagi Gus Dur bahwa ketika ngajar ketika misalnya di sini ada pesantren dekat dengan laut, maka ekstrakurikulernya adalah kelautan, menteri kelautan. Lah, yang ngajar siapa? Orang yang kompeten, bukan hanya sekedar guru, tapi orang yang kompeten, orang yang memang di bidang kelautan. Yang kedua yang dihadirkan adalah para pelaut. Jadi mereka tidak hanya kenal teori, tapi juga harus berhadapan langsung dengan tokohnya, siapa tokohnya, sehingga kemudian terbentuklah sebuah paradigma yang kuat. Sehingga kemudian Gus Dur menyatakan bahwa kita menginginkan dalam pendidikan itu adalah intelektual kritis, bukan intelektual verbal. Sehingga anak ketika diajar tidak hanya bayang-bayang, tapi langsung nyata kepada tokohnya. Jadi bisa saja dalam satu kelas itu, bukan bisa saja, diharapkan dalam satu kelas itu hadir 2 guru sekaligus untuk memberikan penjelaskan kepada siswa-siswanya. Dan kalau hal ini terjadi, itu sangat menarik, Pak. Persoalannya adalah sampai hari ini belum terjadi. Mohon maaf, saya sampaikan kembali bahwa ide ini itu muncul tahun 70-an. Bayangkan berapa tahun sampai sekarang. Iya. Aku boleh nambahin dikit ya? Kamu mau menyatakan kesetujuan gitu ya? Karena agak sedikit gatel untuk tidak ngomong gitu. Oke. Apa yang disampaikan Pak Joko tuh juga jadi catatan di aku ya, bahwa yang ngajar itu juga bukan guru secara formalitas, tapi juga orang yang kompeten. Itu kalau di Fawaz menyebutnya, ada ya, Fawaz tuh dia juga penulis buku tentang pendidikan. Fawaz menyebutnya pendidikan kontekstual. Justru yang aku temukan itu kebalikan dari itu. Kebalikan dari itu. Apa contohnya? Misalkan ada misalkan materi A, tapi dia diampu oleh guru yang dia bahkan tidak punya kompetensi di bidang itu, gitu. Jadi menarik banget baca buku ini, apalagi tadi langsung disampaikan Pak Joko, aku langsung ini harus disampaikan. Iya. Nah, sahabat kreatif, kamu kalau baca bukunya pasti bakalan gregetan deh. Kenapa ya? Aku sekolahnya nggak dengan sistem pendidikan yang seperti ini gitu. Oke.
Sahabat kreatif, masih di Bro2 Resansi, masih barengan sama Pak Joko, sama Indi dan juga yang tadi, iya bener, ya kayak gitu. Ya, pemikiran yang hadir di tahun 70-an dan sampai sekarang, betapa pendidikannya kita ini di pesantren juga sih belum ada yang menerapkan pendidikan seperti apa yang dicetuskan oleh Gus Dur, meskipun pada waktu itu mungkin belum tertulis ya, gitu. Kayak gitu kan ya Pak Joko? Ya. Belum ada kan? Belum. Belum ada sampai sekarang sahabat. Mungkin nanti kita bisa memulainya, barangkali sih seperti itu. Nah, ini kemudian apalagi nih yang kamu highlight di situ yang menarik untuk diterapkan dari tesis yang kemudian jadi buku nih karyanya Pak Joko? Pak Joko tuh di sini ada menulis tentang 3 poin penting yang menopang pendidikan pesantren tetap eksis di era modern. Itu juga salah satu tema yang poin yang aku highlight gitu ya. Karena begini, dulu aku nggak paham sih sistem begitu tuh, aku nggak paham. Tapi setelah baca buku ini, jadi itu tujuannya. Jadi itu tujuannya. Bahwa tiga hal yang perlu dipegang oleh pendidikan pesantren supaya tetap eksis di era modern itu adalah ada 3 hal. Salah satunya adalah pola kepemimpinan. Nah, ini yang menarik ke aku. Pola kepemimpinan ini artinya begini, betapapun pentingnya sisi kepemimpinan kiai itu tetap berkaitan sama masalah bagaimana sang kiai itu menjalin relasi dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi itu kayak semacam daya tarik kepada masyarakat untuk lebih percaya juga, untuk punya kepercayaan yang besar terhadap pendidikan di pesantren gitu. Itu salah satu yang aku iya ya. Jadi penting loh ada hubungan relasi yang baik antara kiai dengan masyarakat dan juga relasi kiai satu dengan kiai yang lain. Itu hal-hal yang sebelumnya aku nggak ngeh gitu. Dan itu salah satu jadi poin penting gimana pendidikan di pesantren itu tetap eksis gitu loh Kak. Jadi ada peran dari si pemimpin juga di situ yang punya pesantren gitu istilahnya. Bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu ya, dengan betul. Masyarakat sekitar gitu. Dan itu juga tertulis di situ, tertuang di situ gitu. Iya, betul. Kemudian hal lainnya itu adalah ya tadi udah sempat disampaikan ya, bahwa aku juga menyampaikan bahwa ilmu agama itu harusnya tidak secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif. Aku mengamini betul itu, bahwa bukan tidak penting pendidikan agama, tetapi juga harus relevan gitu sama perkembangan zaman. Orang itu kalau sudah punya kepercayaan yang besar terhadap pesantren, ya pesantren juga gimana caranya bisa memberikan output yang bisa yang bisa besar atau bermanfaat gitu di masyarakat. Karena konsep pendidikan yang ditawarkan Gus Dur ini kalau aku melihat adalah pendidikan humanis. Pendidikan humanis memberdayakan manusia atau memanusiakan manusia gitu. Yang tadi Pak Joko sempat beberkan sedikit dan aku bilangnya pendidikan kontekstual. Gitu. Di pengantarnya beliau juga menyebutkan gitu bahwa Gus Dur itu terkenalnya bukan tokoh pendidikan, tapi dia tokoh yang sangat peduli sekali kepada kemanusiaan gitu. Tapi ternyata di samping itu beliau merupakan seseorang yang kalau urusan pendidikan ya pemikirannya itu jauh ke depan. Betul. Artinya bukan hanya setahun lebih maju dari kita kali ya, tapi berpuluh-puluh tahun lebih maju dari kita. Ini ada tambahan Mbak. Kemarin dari Kiai Zamzami itu menyampaikan bahwa Gus Dur tahun 1995 itu datang ke NU, kantor NU Makassar. Beliau didampingi oleh Ketua NU Makassar, Kiai Hamid Manan. Beliau menyatakan begini ketika sedang rembukan cangkruan lah istilahnya ya, bahasa kerennya begitu. Iya, bahasa kerennya nongkrongnya betul. Beliau mengatakan begini, saya agak kesulitan mencari kader-kader NU yang memiliki sarjana di luar SAG. Oke. Gitu. Ternyata kemudian perihal ini ternyata menjadi cambuk bagi Kiai Hamid Manan, sehingga kemudian imbasnya adalah implikasinya adalah anak beliau yang Kiai Zamzami itu berapa ada ngerti kan? Oke. Nomor 5 mungkin.
yang 4 itu awalnya dibasiskan di pesantren. Yang nomor 5 ini insya Allah itu kita Zamzami tidak pernah bersentuhan dengan pesantren. Karena bagi Gus Dur ternyata pendidikan agama itu adalah keluarga. Oke. Apalagi ayah beliau memang kiai tokoh kiai Pamekasan. Sehingga dan memang ketika, mohon maaf, kadang-kadang orang bisa ngomong tapi tidak terbukti pada dirinya. Ternyata ketika kita selidiki memang dari keempat anak Gus Dur tidak ada yang sarjana agama. Bahkan Kakanda Inayah itu kan sedikit agak ya nyeleneh lah. Iya. Beliau memang jurusannya justru sastra. Oke. Sastra. Jadi ketika Gus Dur memberikan statement itu sesuai dengan keberadaannya, teraplikasi dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong tanpa dasar yang kuat. Ini yang perlu. Jadi menurutku tuh santri atau siapapun yang dia basicnya pesantren, mau memilih apapun, mau memilih jalan keilmuan apapun, jadi agama yang dia punya itu bisa loh jadi kontrol. Jadi orang tuh nggak perlu takut bahwa wah ini kemajuan zaman semakin luar biasa gitu. Tetapi kalau seorang anak santri atau siapapun dia sudah punya basic agama yang kuat, itu bisa jadi kontrol untuk dirinya sendiri. Dan buku ini berpesan itu. Wah, sahabat kreatif Kak Indi tuh berasa suka sekali membaca buku ini. Serius ya, dia sampai kayaknya hafal luar dalam ya. Well, aku mau ke line WhatsApp terlebih dahulu nih. Yang udah barengan sama Farida di 085334894676. Selamat sore. Ada 08533496 sekian. Nah, selamat sore Kak Farida. Saya pengen sekali baca buku ini karena saya salah seorang yang menggemari Gus Dur sejak lama. Gus Durian banget nih ya. Bisa banget. Nanti tenang. Stok masih ada. Iya, benar. Tapi saya mau tanya sama penulisnya, kenapa dia sangat menyukai Gus Dur? Nah, mungkin saja alasannya sama dengan saya. Kenapa, Pak? Begini, saya memang ada beberapa tokoh. Saya senang tokoh, Pak, karena saya hidup ya juga punya pantuman kepada tokoh. Atau misalnya saya senang Habibie, saya juga senang Cak Nur, saya juga senang Gus Dur. Nah, kemudian kenapa harus Gus Dur? Awalnya ada 2 tokoh yang ingin saya pilih terkait dengan pendidikan ini. Satu adalah Nurcholish Madjid, kemudian Abdurrahman Wahid. Entah kenapa kemudian ketika saya berhadapan dengan sebuah literatur bahwa Gus Dur itu kata Prof. Dr. Abu Dinata, Gus Dur adalah tokoh pendidikan. Maka saya semakin yakin kemungkinan besar datanya lebih banyak ini ya. Atas dasar itu. Lagi pula bahwa saya berpikir bahwa Gus Dur ini adalah tokoh populis. Kalau Cak Nur itu adalah lebih kepada elitis. Jadi kemungkinan besar adalah peminatnya, pengagumnya itu lebih banyak Gus Dur. Cak Nur mungkin di kalangan elit, tapi Gus Dur itu ada di grassroots, ada di akar bawah. Termasuk saya sebagai penulisnya. Cuma ada satu hal yang pada saat itu tidak terlaksana. Saya punya niat dulu sebenarnya sebelum tesis ini diujikan, saya harus sowan, saya harus takziah. Bukan takziah, saya harus ziarah ke makam Gus Dur. Tapi waktu tidak memungkinkan pada saat itu. Mudah-mudahan ada waktu saya takziah bukan takziah. Sowan ya, Pak. Ziarah. Oke. Ziarah ke makam Gus Dur. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa saya. Oke. Nah, gimana? Sama nggak alasan kamu suka sama Gus Dur sama Pak Joko nih? Oke, tiap orang tuh memang berbeda-beda. Tapi Pak Joko selain suka Gus Dur, dia suka tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang keren. Mungkin ini akan jadi tulisan berikutnya. Ditunggu aja. Mungkin dia beliau nanti akan bikin buku yang perspektif Habibie ya. Bisa. Terus kita lanjut ke 08233378 sekian. Selamat sore Kak Farida. Tanya dong sama Kak Indi, kenapa dia juga suka sama Gus Dur dan apa aja yang sudah dia baca dari buku ini? Ya, kalau Kak Indi kenapa kok suka sama Gus Dur? Salah satu alasan kenapa suka Gus Dur itu adalah sederhana sebenarnya karena
aku melihat Gus Dur itu adalah representasi tokoh atau karakter tokoh yang dia itu mendobrak bahwa kita bisa bisa memilih semua bidang keilmuan yang kita mau gitu. Jadi tidak terbatas pada misalkan tidak terbatas pada agama saja, tapi beliau itu memadu-madankan antara agama dan ilmu pengetahuan yang lain, yang barat gitu, klasik Eropa. Bahkan beliau itu belajar banyak di Baghdad dari profesor siapa aku lupa, di sini ada disebutkan gitu. Itu jadi ke aku, karena Gus Dur itu luas ya, dia kuliah. Nah, ke aku tuh inspirasinya adalah baca buku apapun yang sekiranya itu positif ke aku, gitu sih. Jadi efeknya gitu ke aku. Itu dia. Kalau tadi apa yang udah Kak Indi baca dari buku ini, dari tadi udah ngomong panjang lebar sekali ya, udah banyak sekali. Tapi ini menarik, satu pertanyaan dari 0818 0681 sekian. Kak Indi tanya, kenapa aku harus membaca buku ini? Kalau aku sebenarnya bingung kalau ada orang tanya kenapa, aku nggak pernah merekomendasikan buku gitu ya, karena setiap orang punya kesukaan terhadap tema atau buku yang berbeda. Cuma aku nih sebagai orang yang non pesantren, aku yang tidak pernah sekolah di pesantren, aku jadi tahu banyak hal tentang dunia pesantren, bahwa pendidikannya dia harus berubah, tidak boleh taklid buta istilahnya, manut dari warisan lama gitu. Dan itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan aku yang ada dari dulu. Kenapa ya pesantren itu kesannya terbelakang, kenapa pesantren itu anak-anak pesantren nggak ada yang misalkan ilmuwan matematika gitu, cerdas, lomba olimpiade menang gitu. Nah, itu jadi jawaban ke aku di sini yang dunia pesantren itu seperti itu sebenarnya gitu. Dan perubahannya ini harus begini gitu ke aku sih. Jadi yang membuat menarik dari bukunya karena aku non pesantren, jadi aku dapat nuansa baru gitu, dan aku padu-padankan dengan kehidupanku yang sekarang sebagai seorang pendidik yang ada di lingkungan pesantren. Pak Joko, ketika anak non pesantren gitu ngomong seperti itu dengan baca buku ini, nah anak pesantren yang baca buku ini kalau menurut Pak Joko kira-kira bakal berpikir seperti apa ya Pak? Begini Pak, bahwa sebenarnya bukan anak pesantren, yang terpenting adalah pengelola pesantren itu, kiai. Karena yang bisa merubah itu ya kiai. Artinya kalau tidak mendapatkan restu dari kiai nggak bisa berubah gitu. Cuma begini, ada memang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pemikiran Gus Dur ini tergolong post tradisionalisme. Jadi berpijak dari nilai lama, kalau baik itu dipelihara, kemudian sambil lalu mencari yang lebih sempurna. Tetapi masih ada tanda koma, tanpa meninggalkan karakter building, karakter. Karena Gus Dur tidak ingin ada perubahan, karena di sana disebutkan bahwa tidak semua elemen baru itu justru bagus, justru bisa merusak kepada nilai-nilai yang sudah terbangun. Oleh karenanya bagi Gus Dur adalah bahwa kaidah bahwa memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mencari mengambil nilai-nilai yang lebih sempurna, itu menjadi salah satu pijakan prinsip dasar dari pemikiran Gus Dur. Jadi artinya bisa saja misalnya sebuah pesantren yang awalnya salafiyah ya, sebuah kitab kemudian melakukan pembaruan, ujung-ujungnya kitab tidak ada sama sekali, berarti level pesantrennya dipertanyakan, mana pesantrennya gitu. Jadi memang kata Gus Dur bahwa ketika melakukan pembaruan, bahwa memang porsi agama memang harus ada, lebih tetap diutamakan gitu. Itu untuk mempertahankan karakter dari sebuah pesantren itu. Ini. Jadi sebenarnya ketika saya cerita-cerita dengan Nyai Fadilahun ini, karena beliau putranya ada di Lirboyo, ternyata di Lirboyo sedikit banyak sudah menerapkan ini. Tidak semuanya ya. Contoh misalnya bahwa dalam pemetaan kurikulum, dalam pemetaan kurikulum itu siswa dilibatkan. Siswa dilibatkan. Nah, termasuk di dalamnya adalah
ketika ngajar metode itu juga melibatkan siswa. Itu kata Gus Dur. Kalau misalnya kalau seandainya ini diterapkan, mungkin istilah PTK, penelitian tindakan kelas, mungkin tidak ada. Karena PTK itu menurut saya itu lahir karena suatu kegagalan dari sebuah metode. Seandainya ada urun rembu, ada musyawarah antara guru dan murid untuk yuk besok tema ini, judul ini kita diapakan, apa pakai outdoor atau gimana, kemudian metodenya bagaimana, mungkin anak-anak lebih senang. Karena yang menggembirakan ini yang nggak sulit, yang menyenangkan ini yang nggak sulit. Iya, jadi akan sangat bermanfaat sekali barangkali ya, tidak hanya untuk kamu yang berstatus siswa mahasiswa, tapi tenaga pendidik, pengelola pesantren, terus di sekolah-sekolah umum pun ya, tidak harus pesantren karena judulnya pendidikan pesantren gitu, tidak harus orang-orang pesantren yang membaca ini, karena pendidikan seperti ini, pendidikan yang sudah diutarakan, sudah menjadi ide dari Gus Dur ini bisa diterapkan dimanapun gitu kan ya Kak? Ya, orang kalau bicara Gus Dur, kenapa awalnya buku ini judulnya ada pesantrennya, saya lupa judulnya lupa. Cuma saya begini, orang ketika menyebut Gus Dur mau tidak mau nilai-nilai pesantren akan masuk di dalamnya. Jadi ketika kurikulum modern ala Gus Dur, ini dikira hanya untuk pesantren, padahal isinya semuanya bisa terkritik oleh Gus Dur. Tuh, semuanya bisa diterapkan. Dan Farida suka sekali ketika PTK tidak harus kita pelajari. Ada pengalaman ya sama PTK ya. Aku udah tahu kok, Iya benar. Kak Indi, closing kita nggak kerasa ya? Udah mau habis aja gitu time-nya. Kita tuh kalau ngobrol sesuatu yang menarik tuh berasa lebih cepet gitu. Benar. Boleh saya tambahkan sebentar ini? Oh boleh, terlagi bahwa bentar. Bahwa saya takut lupa. Ini bisa menjadi closing misalnya. Bahwa kata Gus Dur bahwa penyusunan kurikulum jangan lupa harus dikaitkan dengan pekerjaan, sehingga ketika anak keluar setidaknya dia punya skill. Makanya kemudian di sini sudah mulai terlaksana. Ada di SMA itu ada istilahnya kewirausahaan. Ya SMK gitu ya Pak sekarang ya. Sudah mulai artinya anak meskipun tidak sudah punya skill untuk bekerja. Karena bagaimanapun kata Gus Dur bahwa yang diinginkan Gus Dur adalah kaum sarungan itu capnya, labelnya biar itu saja. Karena apa? Stigma masyarakat bahwa ketika sarungan mesti berpikirnya gembel. Mohon maaf, tidak punya apa-apa. Makanya Gus Dur ingin meretas itu, Pak. Sehingga artinya dia seorang santri, bahasa kasarnya begini, hatinya adalah Mekah, otaknya adalah Jerman. Ini bahasa Habibie ini. Iya. Dari Gus Dur ke Pak Habibie. Boleh. Closingnya Pak Habibie ternyata ya. Ini kayaknya ada indikasi buku berikutnya Pak Habibie. Bener kayak ini. Pastinya aku tunggu. Ya, Pak Joko ya. Mungkin Dina juga siap kok jadi Oke, dari Kak Indi, dari ulasan yang kamu baca, kesimpulan apa yang kamu dapatkan, dan mungkin kamu menemukan sesuatu yang kurang nih dari buku ini gitu. Kalau kekurangan, aku ngerasa lancang banget ya kalau harus ngomong kekurangan, karena aku rasa dari segi isi mungkin nanti hanya perlu tambahan lebih detail lagi. Misalkan kalau dari segi yang lainnya nothing sih, nggak ada menurutku. Kalau statement closing dari aku adalah pertama, buku ini patut dibaca. Mau kamu anak pesantren atau bukan, mau kamu pendidik atau bukan, ya at least kamu akan jadi orang tua, at least kamu bisa membangun pola pendidikan yang baik, bisa nih ngambil dari pola ini yang bisa diterapkan dari keluarga. Tadi Pak Joko juga sudah bilang bahwa pendidikan agama juga itu harus dari keluarga, bukan hanya dari pesantren saja gitu. Kemudian yang kedua adalah kata Gus. Oh ya, sorry. Karena tadi fokus banget dengan Pak Joko. Kemudian yang kedua adalah bahwa pendidikan humanis dan kontekstual itu sangat diperlukan sekarang dimanapun. Mau itu di pesantren ataupun di sekolah umum, karena humanis itu kan berarti memberdayakan atau memanusiakan manusia. Betul. Jadi diimbangkan dengan kebutuhan siswa. Nah, ini masih berkaitan lagi sama kata Pak Joko tadi bahwa kita perlu tuh membangun pendidikan yang dia bisa
memfasilitasi siswa untuk melihat lingkungannya nanti seperti apa gitu. Jadi antara kurikulum pendidikan yang ada di sekolah itu diterima dengan baik dan dapat diaplikasikan senyata-nyatanya di kehidupan masyarakat nanti gitu. Jadi nggak asal sekolah tapi nanti kita nggak ada hasil apa-apa. Jadi itu yang namanya pendidikan kontekstual. Sahabat, kalau kamu mau lebih jelas lagi seperti apa bukunya, baca dong ya. Seperti halnya sloganku selama ini, kalau kamu mau tahu dengan segala sesuatu ya kamu harus baca. Gak mungkin informasi itu datang sendiri kecuali ada gosip. Ditutup dengan manis sama Pak Joko dengan quotes yang disampaikan oleh Pak B.J. Habibie tadi. Terima kasih sudah bersama Pro 2 sore hari ini. Sama-sama. Kita tunggu karya berikutnya. Ya, boleh biografi dan boleh cerita-cerita menarik seperti yang ada di sini. Ini buku akan sangat bermanfaat sekali ketika dibaca oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Tidak harus orang-orang yang berasal dari pesantren atau yang ada di dalam pesantren, tapi semua lini pendidikan, dari mulai sekolah umum dan juga sekolah-sekolah yang lainnya. Apalagi yang mau meniru sistem pembelajaran yang ada di sini. Pasti bakalan keren sekali ya output dari siswa-siswi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan ini, gitu sahabat. Aku sih kesimpulannya seperti itu. Pro 2 Resensi bakal balik lagi minggu depan dengan buku yang berbeda dan juga dengan ulasan-ulasan yang menarik tentunya ya. So, pastikan masih bersama Pro 2 RRI, kita masih bakal nemenin kamu hingga nanti malam loh sahabat. Jadi, wow, ya. Jadi pastikan kamu masih barengan sama Pro 2, bareng sama Farida juga. Have a nice weekend ya. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe.